Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur, teman semua yang setia, yang selalu mampir di channel YouTube saya. Terima kasih sekali. Kembali saya ucapkan ribuan terima kasih dan salam sehat. Semua diberi kemudahan, kebahagiaan, kesehatan jasmani dan rohani, dan selalu dimudahkan dalam segala urusan dan keinginan panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Karena Tuhan maha baik. Kembali terima kasih untuk sebuah handphone konten YouTube yang dimana siapapun pembuat wadah yang namanya YouTube, mereka adalah orang-orang yang sangat baik, yang sudah banyak sekali memberikan banyak sekali materi pemahaman yang sudah dimanfaatkan jutaan umat di dunia ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kembali kepada semua teman sedulur yang mau mendengarkan, mampir di konten-konten saya. Kembali saya akan berbagi tentang perjalanan hidup saya, teman sedulur. Di saat ini, di konten di bulan suci Ramadan ini, saya akan berbagi tentang satu pemahaman ini yang mungkin banyak sekali di pikiran, seperti yang pernah ada di dalam pikiran saya dulu, tentang kalimat jimat. Hati-hati. Banyak orang yang mengatakan percaya dengan benda mati itu musyrik, syirik, menyekutukan Tuhan. Hati-hati. Tanyakan dengan dirimu sendiri. Tanyakan teman, sedulur. Jangan ikut-ikutan orang yang memang belum pernah belajar di situ. Hanya mengucapkan, sampean mengikuti, sampean yang rugi. Ada yang beda di diri saya pakai peci ini, tumben. Bukan tumben, intinya memang sengaja saya pakai peci. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, dan saya tidak pernah di pondok pesantren. Saya akan bercerita tentang perjalanan hidup saya. Kembali saya akan menyapa sahabat, teman, saudara, sedulur yang tentunya yang sudah mengenal saya ataupun yang baru saja nonton di konten YouTube saya. Kembali sahabat saya, halo Bang Rosiki dan Pak Ustadz Nasruddin, suatu saat pasti mampir juga. Banyak sekali. Kembali Mas Mehmet, halo. Tak lupa Pak Sumpono, terima kasih sekali. Salam sehat untuk teman sedulur semuanya. Apapun yang menjadi keinginan panjenengan selalu dimudahkan. Dan juga Bapak Nyajeng, Bu Ten, Bu Rayu, Pak Ustadz Mujiono, Bapak Ustadz lupa saya, kemarin ngobrol dengan saya, minta mau nonton di channel saya. Terima kasih yang ada di Jawa Tengah. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali, saya sangat bahagia tentunya, karena perjalanan hidup saya dengan adanya YouTube bisa saya upload, bisa menjadi sebuah pembelajaran tentunya untuk keluarga saya, anak-anak saya nantinya. Tatkala memang saya sudah tidak ada lagi, mereka masih bisa mendengarkan apa yang pernah saya sampaikan, saya pahami, dan bisa didengarkan oleh teman
yang pastinya anak-anak saya yang sekarang masih kecil. Jadi pemahaman ini tidak mungkin saya paksakan untuk anak-anak saya. Terima kasih. Saya akan kembali di perjalanan hidup saya, teman. Saya akan bercerita tentang kalimat jimat, ya. Saya pernah di tahun 2009 di Jawa Barat yang namanya Cukang Leles. Itu tidak tahu ya sekarang beliau masih hidup atau sudah tidak ada. Tentunya saya pernah berada di situ, mampir main ya, ndak terlalu lama. Namanya Bapak Patoni, dia punya masjid yang sangat besar, tepatnya di depan apa ya namanya, tempat orang-orang tentara itulah, ndak jauh dari Cukang Leles. Dan pernah saya di Jawa Tengah, Banyumas, Purwokerto, yang di Desa Binangun itu Mbah Manten Mireja yang ada di sebuah bukit. Itu ada yang namanya makam, 2 makam itu sangat dibangun di puncak bukit itu. Saya pernah bermalam di situ, sangat luar biasa. Itu 2 makam itu kalau orang masuk ke situ itu disuruh memperkenalkan diri dengan membakar kemenyan. Di situ satu persatu dicatat yang datang ke situ oleh Pak Manten Mireja kalau tidak salah. Banyak sekali teman, ribuan, puluhan ribu tentunya di situ sudah pernah saya di situ. Dan di perjalanan hidup saya pernah di Jawa Timur. Pokoknya banyak sekali lah. Ini saya akan bercerita di perjalanan hidup saya tentang jimat. Nih, teman sedulur, dengarkan ya. Anda semua teman sedulur pencinta konten saya mau mendengarkan kalimat ini, Anda akan menjadi paham, tahu, dan tidak akan tertipu. Karena pikiran-pikiran kita ketika diisi oleh orang lain, siapapun, Ustadz, Kiai, Gus, atau siapapun, tokoh apapun, jika itu salah, Anda yang rugi. Anda yang rugi. Paham ini? Jimat. Jimat itu sesuatu benda yang membuat diri kita percaya diri. Ya enggak? Tanyakan dengan dirimu sendiri. Nih, saya ada di konten saya ya kayaknya yang kedua. Yang kedua ini saya menceritakan apa jimat saya yang setiap hari saya gunakan. Nih, pakaian. Jangan salah, ketika Anda ada orang berkata, siapapun orangnya, ustadz maupun kiai, kalimatnya seperti ini. Siapapun kalau percaya dengan benda mati itu musyrik, menyekutukan Tuhan. Nih, kalimat saya nih. Saya percaya dengan baju saya ini, kalau saya keluar rumah, itu saya percaya diri. Kalau tidak pakai baju ini, saya malu, kurang percaya diri. Tanyakan dengan dirimu, ini benda mati apa hidup? Oke, ini satu. Nanti kalau ada jawaban dari dalil-dalil lagi, membuat dalil satu kebohongan, maka akan ditutupi dengan ribuan kebohongan. Saya tidak akan berdebat di situ. Dengan perjalanan hidup saya akan bercerita tentang jimat. Jimat itu ada kalimat, kalau kita mencari, saya pernah ada di posisi itu. Saya datang kepada seorang ustadz, saya berbicara tentang ingin ini. Saya disuruh buka baju, saya itu dikasih tulisan setubuh kujur tubuh saya dengan tulisan Arab, bahasanya dirajah. Paham? Rajah itu para kiai, para ustadz lebih paham. Yang jelas saya tahu, lebih paham mereka. Supaya apa?
Apa yang menjadi keinginan saya tadi menjadi saya percaya diri dengan dikasih tulisan raja, ya enggak? Itu menurut Kiai gimana? Sah kan? Enggak ada yang namanya kalimat musyrik. Enggak ada. Orang dia yang bikin. Kalau Pak Dukun dikasih Jopo Montro, nih, Jopo Montro, bahasa kalau di dalam kiainya, ustadznya itu dikasih amalan, hanya beda kata, amalan sapa Jopo Montro. Kalau di era sekarang itu sugesti, bahasa-bahasa positif. Sama sebenarnya tujuannya. Dengan kalimat itu pikiran kita menjadi percaya diri. Apa yang kita inginkan segera terwujud. Paham? Oke. Itu kalimat yang namanya jimat. Semuanya nanti paham. Di dunia ini siapa yang mencari uangnya dengan menjual jimat? Siapa saja? 99% semuanya mendapatkan uang dari jualan jimat. Saya cerita lagi nih, ketika kita mendapatkan benda, saya berceritakan di perjalanan hidup saya. Saya pakai cincin batu akik. Nih, ketika cincin saya pakai ini, dari pemberian seseorang itu mengatakan kamu pakai cincin ini akan terlihat aura kamu gini. Cincin ini membuat dirimu banyak disukai orang. Bahasa Jawanya ilmu pelet. Oke. Menjadi apa? Percaya diri di pikiran kita. Jadi benda itu membuat kita percaya diri. Apa bedanya dengan baju? Coba. Tanyakan dengan dirimu sendiri. Pahami. Ilmu itu harus bisa diilmiahkan. Jangan hanya ceritanya. Pikirkan dengan pikiran kita. Percayalah dengan dirimu sendiri. Cincin dengan baju apa bedanya? Mengapa dikatakan pakai cincin akik, memakai keris itu musyrik? Karena apa? Musyrik, murtad, keluar katanya dari agama, menyekutukan Tuhan, bukan dari alatnya. Baju, akik, keris, kalau dari kiai di raja, bukan dari alatnya, tapi sifat yang ada di pikiran kita. Hati-hati teman sedulur. Ucapan-ucapan orang-orang yang mengatakan ini ada kepentingannya. Kalau kamu dari dukun dikatakan musyrik, coba datang ke kiai, ke ustadz. Saya pernah pada orang yang mengaku dirinya sudah dikatakan ustadz. Saya pernah dikasih yang namanya amalan. Nih, saya bawa jimat ini. Saya pernah ada di posisi itu. Saya pegang yang namanya mani gajah. Itu sesuatu, kalau saya bawa ke orang Jawa, ya tetap memakai bismillah. Itu kalimatnya dikasih minyak sama. Terus di situ dengan Jopo Montro. Dah, keinginan saya apa? Saya ucapkan kepada sang pembuat jimat. Terus saya datang kepada seseorang yang dia sangat kental dengan agama Islam. Di situ bendanya sama, hanya bedanya caranya. Dilipat dengan kertas yang sudah ditulis Arab. Raja. Saya tidak tahu
orang tulisannya itu ndak ada, pokoknya Arab gundul itulah, raja itu. Cuman keinginan saya sampaikan supaya saya seperti ini, dikasihlah itu. Apa bedanya? Bedanya apa coba? Hanya pembedaannya mereka itu mengatakan kalau dari yang tulisannya Arab itu kita itu minta sama sang pencipta. Kalau dari kiai, kalau dari dukun itu nanti dikatakan musyrik karena tidak ada tulisan Arab. Bohong itu. Tujuannya sama, membuat percaya diri kita. Tuh, itu di perjalanan hidup saya. Hati-hati, percaya dengan benda mati katanya musyrik, hati-hati. Sedulur teman, kamu percaya dengan benda apa selama ini coba? Kalau dari kalimat Arab menceritakan nih, ini saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh ketika ini zaman dulu ketika kita ingin mentransfer sebuah energi supaya tubuh kita itu dingin. Nih, saya kasih energi, saya transfer energi supaya tubuh kamu dingin dengan membaca ini. Apa yang kamu rasakan? Pernah enggak seperti itu? Tapi bedanya orang itu, yang pertama saya tadi mengatakan membaca kitab dengan mengulang-ulang menghafal rumus-rumus, dengan berdoa menggunakan amalan ini bisa mendapatkan ilmu, bisa mentransfer ini. Tapi ketika orang membaca kitab itu dicari isi dan maknanya, karena kitab suci Al-Quran itu dengan kitabnya orang Kristen itu bedanya hanya sedikit, tapi isinya dia cari. Kalau untuk mentransfer dingin supaya tubuhmu dingin, sekarang ndak usah pakai yang namanya amalan gini-gini. Sudah diilmiahkan dengan pikiran manusia, dibuatlah jimat. Apa itu jimat? Kulkas. Percaya enggak kamu kalau masuk di kulkas atau freezer itu tubuhmu dingin? Tanyakan dengan dirimu sendiri. Itu apa? Jimat kan? Ketika kita memikirkan sebuah ataupun melihat kulkas masuk, pikiran kita apa? Ya udah, dingin ketika kita colokan di listrik. Apa bedanya dengan batu akik, dengan pakaian kita, dengan ini peci? Apa bedanya? Bedanya hanya nama. Oke. Masih untuk memahami tentang jimat, hati-hati. Siapa aja nih? Dan semua orang nanti akan paham. Mendapatkan uang itu dari jualan apa? Jualan jimat. Kalau tidak percaya dengarkan, pasti paham. Saya pernah jualan baju, celana, pokoknya jualan pakaian dengan istri saya. Ini pakaian ini membuat percaya diri. Dari harganya yang paling murah, 10.000 sampai ratusan ribu. Semakin bagus, semakin mahal, semakin membuat percaya diri. Tanyakan dengan dirimu. Jimat, akik yang diisi ini semakin mahal, semakin menambah percaya diri. Kalau tidak percaya, tanyakan dengan yang membuat jimat-jimat itu. Apa bedanya? Sama saja. Karena mereka ada untuk kepentingan. Mereka menjelekkan tempat lain itu ada kepentingan. Intinya sekarang sudah diilmiahkan. Yang ngomong dengan kalimat percaya dengan benda mati, percaya dengan ini itu musyrik, itu syirik. Malu sendiri nanti.
Kalau ndak malu masih bercara seperti itu karena ndak mau belajar mendengarkan ilmu lain, pemahaman tentang jimat. Sekarang nih, ketika melihat sebuah benda yang namanya motor, dah langsung percaya. Apa sih itu? Ya jimat. Banyak kan orang kaya yang jualan motor. Kalau bukan jimat apa? Kalau orang dulu ndak tahu pernah ngerti motor, tiba-tiba tahu itu apa? Itu bisa untuk kita naiki dan berjalan lebih cepat dari seekor kuda. Ya jimat. Paham? Kalau dulu ada yang jualan yang namanya, semua dijual dengan kalimat-kalimat supaya percaya diri. Semuanya. Apapun itu bentuknya kalau dikaitkan ya jimat. Mau jual keris, keris ini bisa apa? Ceritanya kan seperti itu. Makanya bisa dapat uang. Yang nggak punya keris terus dengar cerita orang beli keris gini-gini, nanti bahasanya itu musyrik. Mohon maaf, mereka tidak pernah ada di posisi itu, tidak bisa memahami yang namanya musyrik, murtad, benci itu ada di pikiran manusia. Ketika siapapun levelnya orangnya itu menyalahkan orang lain, menebak pikirannya ini digunakan untuk menjelekkan yang lain, jangan ikut-ikutan siapapun orangnya. Seorang ustadz kiai ini dapat uangnya dari mana? Kalau enggak jualan jimat. Ketika ceramah ke sana kemari itu, dia itu dibayar karena apa? Karena ucapan-ucapan ini disebut memberikan pencerahan ilmu yang dia pelajari, diceritakan, dan orang itu banyak yang percaya dengan ceritanya. Bukankah itu hanya membuat percaya? Ilmu itu didapat dari melihat, mendengar, dan membaca. Itu ilmu. Tidak perlu ilmu itu harus katanya harus ketemu gurunya, harus digini. Saya banyak cerita itu. Saya ngobrol dengan orang yang sudah dikatakan mursyid itu pernah. Saya mohon maaf. Apakah itu salah? Tidak. Saya tidak akan pernah menyalahkan. Tapi kalimat itu tolong renungkan kembali. Kita itu bisa mendapatkan apapun itu, orang yang kita itu yakin dengan Rasulullah itu dari cerita. Artinya kita itu sangat mencintai, mengingat cerita tentang kebaikan-kebaikan beliau. Apakah pernah ketemu? Ya enggak pernah ketemu. Kita contoh tentang hal-hal kebaikan. Saya tidak bicara di situ. Kembali di perjalanan hidup saya akan bercerita tentang apa sih jimat. Jangan sampai teman sedulur itu dibohongi dengan cerita menyalahkan, menjelekkan dari sosok orang yang memberikan jimat. Padahal semua orang itu, hampir semua itu jualan jimat. Mau ceramah itu ya jualan apa yang diucapkan supaya dipercaya orang. Makanya banyak yang undang. Jualan kita, suara kita, cerita kita. Kalau enggak dipercaya orang, ya enggak, jarang diundang. Kita nih jualan baju, ya jelas benda mati nih, tapi untuk percaya diri, manusia jadi percaya diri. Mau jualan arloji, gelang jam, ini ketika orang itu pengen
beli, iya benda mati. Ketika pakai benda itu nambah percaya diri atau enggak, tanyakan dengan dirimu sendiri. Ini wanita, ada yang memang muslim pakai jilbab nih. Kalau enggak pakai jilbab keluar rumah yang sudah terbiasa ya kurang percaya diri. Apa bedanya dengan akik? Apa bedanya kalau yang buat kiai? Nih ada kalimat jimat nih ya. Saya pernah ada di posisi itu. Ada yang namanya sutren, orang Jawa. Kalau kiai namanya di bahasanya kalau saya dulu itu dikasih raja. Dikasih raja itu dengan tulisan-tulisan Arab. Ada yang namanya diisi. Diisi itu bahasanya ada kalimat di baiat apa ya. Itu dalam satu, pokoknya adalah perguruan-perguruan di kampung saya. Saya pernah juga itu disuruh kungkum tengah malam tuh ya pernah, dengan membaca ini membaca itu kalimat-kalimat lafaz dari kitab suci. Saya pernah. Dan saya sangat mensyukuri dengan cerita-cerita itu pernah ada di posisi itu. Kalau yang dari orang Jawa itu yang namanya Jopo Montro itu, bahasanya dengan barang-barang itu tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Yang jangan ikut-ikutan menjelekkan, menyalahkan. Karena yang menyalahkan, menjelekkan yang lain itu rugi. Rugi. Tidak tahu kamu. Semua tujuannya sama, untuk membuat percaya diri. Sama. Antara yang namanya di asma, ada yang namanya saya tadi bilang bahasanya diruqyah lah. Kalau orang Islam itu ada yang kalimatnya kamu supaya keluar ini aura-aura jeleknya ini diruqyah. Yang tidak percaya ya tidak percaya. Tapi kalau yang percaya di dalam sesuatu itu, ya dia akan percaya. Kalau dari orang Jawa bahasanya akan dibersihkan, kamu akan saya beritahu cara untuk mengenali diri sendiri dengan membuka mata batin, membuka aura kamu. Kalau percaya, apa bedanya? Jangan menyalahkan. Tujuannya itu membuat percaya diri. Padahal tidak ada yang dibersih-bersihkan, karena semua ada di pikiran manusia. Mau baik, mau buruk, mau kemerungsung, mau tidak, ini loh di pikiran manusia. Coba nih kembali saya bicara dengan jimat lah. Saya tidak akan dalil, tidak akan ceramah. Jimat itu yang membuat percaya diri, bentuknya apapun sama. Ketika kita memakai pakaian dengan kita bertelanjang, tentunya pasti beda rasa percaya dirinya ketika keluar rumah atau di dalam rumah. Tuh, jimat itu seperti itu. Kalau yang namanya jimat itu belum kita kenalkan nama, nih, ketika kita masuk di mobil yang sekarang mewah, terus orang itu ndak pernah tahu yang namanya mobil mewah sekarang. Punya mobil zaman dulu yang belum pernah ada AC-nya. Dia naik mobil yang mewah sekarang. Kok dingin, kok gini? Katakan saja, saya memiliki jimat yang membuat di dalam mobil ini dingin. Tanyakan dengan dirimu. Mereka akan percaya enggak dengan yang namanya AC yang kecil itu membuat mempunyai aura hawa yang dingin. Sama-sama mobilnya, tapi di dalamnya sudah beda.
Hanya saja kita sudah paham itu namanya AC mobil. Sebenarnya itu sesuatu yang membuat dingin, dapat diilmiahkan, dibahasakan oleh orang-orang yang memang sudah punya IQ yang luar biasa. Jadi bicara jimat dengan amalan dengan ini itu sudah ketinggalan. Padahal semua ya jimat. Sekarang percaya dengan apa yang membuat masak nasi aja. Magicom kalau tidak salah. Ketika beras itu dimasukkan di situ, sudah percaya enggak pikiran kita? Kita colokan di namanya listrik. Semua itu yang menemukan orang-orang modern sekarang. Dulu ndak ada, ditemukan sekarang. Sesuatu itu kalau zaman dulu ya pasti dibilang jimat. Sekarang sudah dikasih nama. Namanya jaringan listrik. Terus ada yang namanya saya tadi bilang magicom, yang membuat itu beras menjadi nasi. Ya jimat. Benda hidup itu. Hidupnya tatkala ada listriknya. Nanti kalau sampai ini ucapan saya ini didengar kiai ustadz yang punya dalil, ya saya berharap jangan ngeluarin dalil-dalil ya itu kan gini, itu kan gini. Satu aja kali bohong maka ribuan kebohongan nanti keluar. Padahal semua di dunia ini dapat sesuatu, mendapatkan uang itu mayoritas dari jualan jimat. Jualan yang membuat manusia itu percaya dengan apa yang dia beli. Apapun itu titik satu itu. Percaya diri, beli apapun bendanya. Itu yang membuat manusia itu tambah percaya diri. Itu saja. Makanya jangan pernah saya dulu pernah ada di posisi itu, mengkaitkan banyak loh orang yang namanya Ustadz Kiai itu menang sendiri. Kalau dari orang Jawa dibilangnya gini, tapi dia ya bikin. Kalau punya dia itu ndak musyrik katanya. Padahal sama tujuannya, membuat percaya diri. Hanya kalimat-kalimatnya saja. Mohon maaf, saya pernah ada di posisi itu. Maka saya bercerita di perjalanan hidup saya. Saya mohon maaf betul. Apapun. Karena yang namanya manusia itu percaya dengan benda-benda, itulah kebesaran Tuhan. Bila itu yang menciptakan sesuai pikiran manusia. Tuhan gerakkan tangan kita, Tuhan gerakkan kaki kita. Semua itu dari pikiran manusia, terciptalah semua itu. Ketika orang dulu belum ada pesawat, mau ke Tanah Suci, ceritanya bertahun-tahun. Kalau tidak percaya sekarang, kalau tidak naik pesawat, tidak tahu saya, belum pernah ke sana. Pesawat udara itu jimat apa bukan? Kalau dulu mungkin belum ada pesawat, kalau kamu ingin terbang, kamu harus puasa, harus gini. Sekarang malu. Terbang sudah diciptakan pikiran-pikiran orang hebat. Nggak usah kamu puasa, nggak usah gini, bisa terbang cepat. Mau ke Tanah Suci tinggal naik pesawat. Tanyakan dengan dirimu, pesawat itu jimat apa bukan? Semuanya. Sebenarnya semua itu hanya beda kalimat. Yang menciptakan itu ya sesuai pikiran manusia itu terjadi, itu namanya pesawat, mobil, motor, segala macam. Itu ya jimat yang membuat percaya diri kita naik pesawat itu cepat sampai di Tanah Suci. Makanya ketika orang naik haji sampai di Tanah Suci, dia tidak berterima kasih dengan pesawat itu, dia yang rugi. Sudah menikmati, merasakan, tidak mensyukuri. Ada di konten saya. Di konten saya di 05, tidak salah ya. Saya bicara tentang syukur. Manusia itu banyak yang kufur. Nih,
Banyak orang kemanapun mau pergi, sampai di sana lupa alhamdulillah, mengucapkan syukur saya sudah sampai di sini Tuhan. Mau berterima kasih dengan apa? Dengan siapa? Ketika ada saya nih, saya minta gendong kepada siapa teman saya, sampai di sana saya digendong, saya akan berterima kasih ya Pak, berterima kasih ya. Ya enggak, tanyakan dengan dirimu. Naik motor sampai ke pasar, sampai kemana, pernah enggak terima kasih dengan yang kamu naiki? Mau berterima kasih dengan siapa? Kalau enggak mensyukuri nikmat-nikmat itu, mau mensyukuri apa? Tanyakan dengan dirimu. Teman sedulur, terima kasih. Di konten kali ini saya bercerita tentang jimat. Tentunya dari konten saya ini paling tidak saya sudah memberikan pemahaman yang mungkin belum paham, alhamdulillah bisa mengerti, dan ataupun yang sudah memang paham dan lebih paham, saya mohon maaf. Pastinya saya masih banyak kekurangan dan tentunya dalam ucapan saya banyak kekeliruan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali di perjalanan hidup saya ucapkan sampai berjumpa lagi. Tentunya saya berharap konten ini bukan yang terakhir. Dengan izin Tuhan saya akan berbagi untuk bercerita dan bercerita tentang perjalanan hidup saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.